Hai Sobat JKN, balik lagi di Permen, perbincangan menarik JKN bareng aku, Happy Virus, annyeonghaseyo, Kochimida. Nah, kali ini kita akan membahas tentang pelayanan yang ada di BPJS Kesehatan. Dan kali ini kita sudah kedatangan tamu dari Kepala Bagian Pelayanan Kepesertaan, yaitu Ibu Tati. Hai. Hai Bu Tati. Nah, mungkin Bu Tati bisa kenalan dulu. Bu Tati itu tugasnya apa sih di BPJS Kesehatan, khususnya di cabang Parepare? Hai Sobat JKN, perkenalkan nama saya Hartati, biasa dipanggil Kak Tati. Jabatan saya sebagai Kepala Bagian Mutu Layanan Peserta. Kalau tugas saya sebagai Kepala Bagian Mutu Layanan Peserta adalah memastikan pelayanan yang diberikan kepada peserta, baik itu pelayanan tatap muka maupun non tatap muka, berjalan dengan baik. Nah, untuk teman-teman kan bahwa episode ini kita akan fokus Bu bagaimana pelayanan di BPJS Kesehatan. Nah, yang setahu Koci itu pelayanan BPJS Kesehatan itu ada yang tatap muka dan non tatap muka. Nah, mungkin bisa disebutin apa aja sih Bu yang tatap muka dan non tatap muka itu? Ya, jadi pelayanan di kantor BPJS Kesehatan itu ada dua ya. Ada pelayanan tatap muka dan ada non tatap muka. Yang mana pelayanan tatap muka itu ada pelayanan di kantor cabang, kemudian ada pelayanan di mall pelayanan publik. Selanjutnya ada BPJS keliling, kemudian ada juga di rumah sakit ya, jadi ya, dengan petugas PIPP rumah sakit dan petugas PIPP EKTP, ya, pelayanan kesehatan tingkat pertama. Nah, kalau yang non tatap muka apa aja Bu? Nah, pelayanan tatap muka itu melalui website BPJS Kesehatan, kemudian melalui Aman JKN, yaitu Anjungan Mandiri JKN, selanjutnya Mobile JKN, kemudian ada Care Center 165, kemudian ada melalui QR Code ya, selanjutnya melalui aplikasi lapor, dan yang terakhir itu melalui Pandawa, yaitu pelayanan administrasi melalui WhatsApp. Bisa dengan WhatsApp juga ya Bu ya? Bisa. Nah, mungkin bisa dijelasin Bu, kalau dulu kan secara konvensional atau tradisional kan semua orang harus ke kantor cabang ya. Kira-kira apa sih Bu yang mendasari kenapa ada pelayanan non tatap muka? Ya, jadi organisasi ini memberikan bagaimana peningkatan pelayanan untuk peserta. Tidak perlu ke kantor cabang mengeluarkan biaya ya, ke kantor cabang kemudian antri ya di kantor cabang. Cukup melalui online itu sudah bisa diberikan pelayanan. Oh, jadi intinya adalah sebenarnya adalah mempermudah peserta. Betul. Ya. Apalagi kalau zaman dulu harus naik ojek bolak-balik, belum uangnya, duitnya, mandi lagi. Kalau sekarang akses gak perlu mandi ya Bu ya. Nah, oke Bu, mungkin tadi itu tentang layanan tatap muka dan tatap muka. Mungkin bisa dijelasin Bu, di mana aja sih ini peserta bisa mengakses untuk yang non tatap muka? Apalagi kan zaman sekarang di generasi milenial, generasi Z, maunya pakai HP. Nah, kalau tadi kan Ibu bilang nih ada yang lewat WA. Kira-kira gimana sih Bu supaya saya bisa melalui WA itu pelayanannya apa aja? Jadi kalau melalui WA itu namanya Pandawa ya, pelayanan administrasi melalui WhatsApp. Jadi kita menghubungi nomor HP di 0811 8165 165. Nah, kalau lewat Pandawa Bu, pelayanan apa aja sih yang kita bisa akses? Apakah sama seperti di kantor cabang? Ya, jadi mulai pendaftaran peserta, kemudian penonaktifan, kemudian pindah paskes khusus untuk TNI Polri, selanjutnya pemberian informasi dan pengaduan, kemudian mengupdate data ya, kemudian bisa perubahan paskes, selanjutnya bisa perubahan hak kelas rawat. Berarti semua gampang ya Bu, bisa dengan HP aja ya? Betul. Oke, nah kalau misalnya dia Bu nggak bisa lewat WhatsApp nih, kalau misalnya itu kan apa bisa Bu lewat aplikasi mobile JKN juga? Betul sekali. Nah, sekarang aplikasi mobile JKN itu lebih bagus lagi, ya, itu lebih lengkap, ya. Mungkin misalnya, ya, jadi untuk pindah vaskes atau perubahan kelas itu tidak perlu kita ke kantor cabang, cukup di aplikasi mobile JKN semua sudah bisa dilayani. Namanya antrean online, ya, melalui mobile JKN ini juga sangat memudahkan peserta yang berobat ke rumah sakit ataupun ke EKTP. Berarti menarik ya Bu ya, untuk sekarang tuh semua dalam genggaman, tinggal baring-baring aja bisa urus BPJS Kesehatan. Betul sekali. Nah Bu, tapi kan kita nggak bisa pungkiri nih bahwa kayak apalagi di daerah-daerah kita ya Bu, di daerah Parepare ini masih ada yang mungkin nenek-nenek atau orang yang nggak punya HP smartphone. Nah, gimana sih Bu cara menanggulanginya? Apakah ada yang tadi Ibu bilang nih BPJS online? Ya. Online itu apakah harus dari HP kita atau mungkin BPJS-nya keliling datang ke kita? Mungkin bisa jelaskan. Sekarang memang ada
pelayanan peserta melalui Zoom ya. Jadi berikan pelayanan ke peserta dengan memudahkan ya, dengan memudahkan melalui tadi Zoom. Dengan instansi ataukah kelurahan yang kemudian Zoom dengan pegawai BPJS Kesehatan. Masyarakat kemudian dikumpulkan di desa atau kelurahan ataupun dengan instansi misalnya ataupun dengan badan usaha ataupun dengan mahasiswa. Jadi bukan hanya untuk masyarakat di kelurahan saja, tetapi juga dengan badan usaha ataupun instansi ataupun misalnya dengan mahasiswa. Oke, jadi sebenarnya adalah pengembangan dari BPJS Keliling itu ya Bu. Kalau dulu kan mobil MCS ini kan menghampiri pusat-pusat keramaian. Nah untuk BPJS Online ini sebenarnya juga sama ya. Nanti peserta ini dikumpulkan misalnya tadi kayak di kelurahan atau di instansi atau misalnya ada kegiatan kampus, kegiatan kumpul-kumpul begitu. Nanti ada orang BPJS nanti secara Zoom ya Bu ya. Jadi kalau misalnya dia nggak punya handphone smartphone, dia datang ke situ aja nanti langsung otomatis dengan layar ketemu dengan petugas BPJS Kesehatannya. Wah, jadi lebih gampang banget ini untuk peserta atau sobat JKN yang ada di rumah tanpa harus datang ke kantor yang jauh misalnya dari kantor BPJS Kesehatan. Jangan khawatir karena BPJS Kesehatan itu udah kayak jemput bola ya Bu ya, malah mendatangi peserta. Menarik nih. Nah mungkin Bu bisa dijelasin kalau dari semua kanal-kanal tadi untuk pengurusan administrasi BPJS Kesehatan, dari pengalaman Ibu nih yang paling sering tuh apa sih Bu, lewat mana? Itu melalui mobile JKN ya, karena yang pertama tadi banyak fitur ya, banyak fitur di dalam aplikasi mobile JKN dan misalnya adalah Antel Online. Nah, Antel Online ini dimana kita tahu bahwa semua sekarang fasilitas kesehatan baik tingkat pertama ataupun tingkat lanjutan itu sudah menggunakan aplikasi pendaftaran online. Nah, kalau tadi Ibu bilang dari tadi kita bahas nih online lewat HP, lewat Zoom. Nah, kalau gitu apakah fungsi kantor cabang itu hilang Bu? Oh tentu saja tidak ya. Jadi kantor cabang tetap melayani. Nah itu yang dimaksud pelayanan tatap muka ya. Dan jelaskan tatap muka itu tetap ada dan tetap bisa dilayani di kantor cabang. Oh, berarti tidak menghilangkan fungsi di kantor cabang ya Bu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman juga kalau misalnya mau ketemu nih sama mbak frontliner yang di BPJS Kesehatan yang cantik-cantik tetap ada ya Bu ya. Betul. Oke, wah berarti menarik nih. Jadi bukan mengurangi fungsinya tapi justru menambah kemudahan bagi peserta ya Bu. Nah, dari semua pembicaraan hari ini Bu, kira-kira kesimpulannya apa sih Bu yang Ibu mau sampaikan ke sobat JKN yang ada di rumah dan harapan Ibu untuk seluruh sobat JKN yang ada di rumah? Harapannya kami ingin memberikan kemudahan kepada peserta sehingga peserta bisa dilayani baik itu pelayanan melalui tatap muka maupun pelayanan non tatap muka. Mantap, itu tadi harapan Ibu untuk semua sobat JKN yang ada di rumah ya. Menarik bahwa kesimpulannya bahwa tidak ada pelayanan yang dikurangi, hanya saja malah ditambahkan. Jadi BPJS Kesehatan ini benar-benar makin mudah, cepat, dan setara ya Bu. Oke, mantap. Oke, sebelum kita tutup ada satu pantun katanya yang disiapin sama Bu Tati. Mungkin Bu Tati bisa langsung pantun, nanti kita bantu memecahnya. Saya punya satu pantun untuk sobat JKN. Burung gereja terbang ke utara. Cakep. Burung parkit terbang ke selatan. Cakep. Yuk daftarkan dirimu dan keluargamu segera. Cakep. Jangan tunggu sakit baru daftar BPJS Kesehatan. Yeay, keren Bu pantunnya. Nah itu ya, bener kata Ibu tadi, jangan tunggu sakit baru daftar BPJS Kesehatan karena perlindungan itu penting ya Bu ya. Betul. Oke, mungkin itu tadi episode kita sama Bu Tati terkait dengan pelayanan tatap muka dan tatap muka. Nanti mungkin kita bisa ketemu lagi Bu di episode-episode berikutnya. Kalau ada pertanyaan, teman-teman bisa tanyakan di kolom komentar atau di sosial media BPJS Kesehatan Kantor Cabang Parepare yang ada di bawah ini. Oke teman-teman, kita ketemu lagi di episode berikutnya. Sampai jumpa.